Salam sehat dan juga selamat hari Senin. Selamat juga untuk pendukung MU yang setelah 2103 hari akhirnya berhasil meraih trofi pertamanya. Jadi ini trofi yang sangat penting walaupun bagi sebagian orang yang mungkin nyinyir mengatakan hanya ini trofi kancere, trofi apalah segala macam. Tapi kalau kita lihat dari rangkaian transformasi yang dilakukan oleh Erik ten Hag, maka seperti wawancaranya kemarin, dia mengatakan we need end results. Kita butuh ibarat menanam pohon, ini kita butuh buahnya juga atau butuh hasilnya atau apapun yang ingin diperoleh dari apa namanya dari proses itu ya. Jadi trofi itu sangat penting. Jadi kalau dibilang trofi nggak penting itu bullshit. Semua orang pasti akan selalu mengingat berapa kali tim ini juara, berapa kali tim ini memenangkan liga, memenangkan gelar, bukan berapa kali tim ini bermain cantik atau berapa kali tim ini bermain ball possessionnya banyak dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi selamat dan gua kemarin nonton ya tentunya sebagian dari gua yakin juga nonton. Ini pertandingan yang tidak mudah seperti yang gue bilang ya walaupun skornya 2-0. Cuman Newcastle bermain sangat hati-hati, sangat compact dan bahkan di awal-awal MU juga nggak mudah untuk membreakthrough pertahanan dari Newcastle ya karena mereka juga ngelawan banget tapi lagi-lagi perbedaan kualitas ya di mana di sana peran dari Casemiro juga sangat menonjol dan ada satu hal yang menarik mungkin kalau kita bicara Casemiro waktu masuk atau disorot ruang ganti itu kan cukup lama ya teman-teman yang nonton eh, suasana ketika kedua tim masuk ke lapangan ini wajah dari Casemiro ini dari semuanya ini yang paling tenang, yang paling rileks dibandingkan yang lain. Gue nggak tahu ya dari pemain tersebut mungkin hanya Casemiro yang pernah mendapatkan Liga Champions dan even more than one ya. Gue nggak tahu De Gea nggak pernah, kemudian Lisandro Martinez juga nggak pernah. Jadi memang kelihatan banget dialah leader dari permainan MU ya. Bahkan di lapangan juga ada beberapa momen yang dia ya bertindak sebagai pemimpin lah dan itu memang dilakukan dengan baik. Nah, nah tadi kembali lagi yang gue bilang ini awal-awal nggak mudah, terutama ketika ya kalau gol-golnya lu udah tahu lah ya nggak usah terlalu gue bahas. Terutama ketika Diogo Dalot mendapatkan kartu kuning. Ya ini menit yang masih sangat muda, di bawah menit 10 dapat kartu kuning karena pelanggaran ke Alan Saint-Maximin ya. Jadi ini pelanggaran yang sebenarnya nggak perlu dan jujur gue juga kemarin di video preview gue lebih prefer menaruh di situ Wan Bissaka sebenarnya. Gue nggak ngerti ya mungkin pertimbangannya Erik ten Hag adalah Newcastle ini apa bisa ditekan memang mereka secara ball position kalau kita lihat ya MU memang eh, juga juga apa pada akhirnya kalah ya tapi mungkin ini salah hitungnya si ten Hag ya jadi ten Hag berpikir oh nih Newcastle ini pasti bisa gue invasi nih sisi kirinya. Tapi jangan lupa mereka punya San Maximin. Makanya di video preview gue mengatakan gue cenderung mengatakan bek kanan itu Wan Bissaka. Karena dia harus jaga Alan San Maximin ini nggak mudah. Ya belum lagi pergerakan dari second line-nya seperti Bruno, kemudian juga Joelinton. Ada Joelinton di sana. Ini yang kenapa gue berpikir waktu itu Wan Bissaka. Nah kemudian ada kartu kuning menit ke 10. Nah, tapi kan nggak mungkin langsung diganti di saat itu juga. Nah, beruntungnya, nah inilah kalau main satu tim ya, saat mungkin yang lain agak sedikit pincang, sisi kanannya, kemudian ada gol dari Casemiro, gol tandukan yang sangat luar biasa. Ini nggak mudah ya, karena kalau kita lihat prosesnya dari free kick, gua nggak tahu siapa yang ngasih free kick siapa ya. Yang ngasih free kick itu kalau nggak salah Bruno Fernandes ya, tapi kita akan lihat lebih lebih jelasnya. Nah, dari sisi kanan pertahanannya Newcastle. Oke, ini yang kalau nggak salah sih harusnya Bruno ya. Tapi kita pastikan aja. Oh, Luke Shaw. Jadi pakai kaki kiri. Oke. Luke Shaw dia crossing dan kalau kita lihat apa yang menarik dari proses gol tersebut adalah bagaimana Casemiro yang tingginya masih kalah ya di antara si Shar, si Botman, si bahkan juga Burn, tapi dia mampu mendapatkan timing, jumping powernya juga oke dan akhirnya gol. Ini yang membuat akhirnya terbayarkanlah usaha untuk mengcrack pertahanannya Newcastle ya. Karena kalau neken-neken terus juga terus kemudian gak ada gol, mental
tidak diunggulkan dalam menit Newcastle pasti akan naik. Sementara tim yang unggul yang merasa lebih superior tapi gagal mencetak gol biasanya malah turun ya. Kemudian semakin cantik karena ditutup sama gol Rashford. Tapi ini sebenarnya bukan gol Rashford ya, walaupun nggak penting sebenarnya. Cuman memang ada deflected yang akhirnya ya susah diantisipasi oleh Loris Karius. Nah, untuk Karius sendiri, prediksi gue juga kemarin, ya ini kebetulan bener ya, kalau salah gue juga ngakuin. Ini kebetulan bener, dan memang ada dasarnya gue mengatakan Loris akan bermain bagus pasti besok. Karena apa? Ini pemain yang sudah ada di lowest point dalam hidupnya, dalam karirnya. Ya, nothing tulus, dan ingat, dia adalah seorang Jerman yang punya mental juga kuat. Dan itu tadi, saat dia tahu dia harus bermain karena Nick Pope kartu merah, ini pasti dia mempersiapkan diri dengan baik. Gue tahu benar karakternya orang Jerman seperti ini. Dan kemarin dia melakukan, gue rasa ada setengah lusin lebih ya penyelamatan, termasuk satu tepisan dia dari siapa gue lupa gitu ya, itu bagus banget ya. Dan gol dari Casemiro juga, kalau gol dari Casemiro sih gue rasa memang sangat, itu kencang banget ya, tandukan kencang dan arahnya ke sisi kirinya dia, bahkan kalau nggak salah mengenai jaring samping ya, jadi ini memang nggak gampang. Kemudian satu lagi kan juga pantulan, di luar itu dia ada one hand save malah kalau nggak salah. Jadi ya honestly sih gue feel a pity juga ke dia sebenarnya. Jadi gue melihat ini bukan tidak mungkin akan membuat situasi bagi Eddie Howe ini agak sedikit tricky ya, karena dia sekarang punya 3 penjaga gawang yang lumayan bagus nih. Nick Pope, kemudian Dubravka yang dibeli dari MU yang nggak bisa main, kemudian Loris. Nah, jadi ada kemungkinan apakah dia naik pangkat jadi kiper kedua atau bahkan kiper satu, atau mungkin dijual klub lain. Mungkin ada yang feeling gua akan ada di telepon ke agen dia ya setelah pertandingan kemarin ya, karena ya itu tadi dia beruntung lah ada kesempatan untuk membuktikan diri bahwa dia belum habis, dan dia ambil kesempatan itu dengan baik. Nah, sekarang kembali lagi ke MU dulu ya. Tadi kita berikan kesempatan untuk Newcastle. Jadi luar biasa memang. Jadi transformasi yang dilakukan Erik ten Hag, kita harus memberikan pujian buat dia. Dan harian BBC ini media di Inggris juga memberikan judul Great Transformation of Erik ten Hag, seperti itu ya. Dan ini gue setuju, dan beberapa kali gue melihat ini pelatih yang hebat. Dan kemarin juga cara dia melakukan pergantian pemain babak kedua kan Diogo Dalot langsung digantikan Wan-Bissaka, dan itu udah gue prediksi memang, dan gue yakin juga mungkin lu bisa lah memprediksi, karena itu tadi sudah kartu kuning, dan kalau dia tidak diganti ini bisa bahaya. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari Erik ten Hag ya. Kemudian juga bagaimana kalau kita ingat ke belakang di awal musim, MU begitu banyak masalah, orang banyak ngebully, mulai dari persoalan satu Ronaldo ya, ini berkali-kali juga merusak ruang ganti, kemudian Lord Maguire, kemudian juga bagaimana dia memenangkan bukan memenangkan ya, tapi bisa berhasil di bursa transfer, termasuk juga di bursa transfer musim dingin ya, dengan membeli Sabitzer. Ini menjadi penting untuk backup DM di tengah, karena mereka terlalu pas hanya memiliki 2 DM murni, Fred dan Casemiro. McTominay ya nggak murni menurut gua ya, dan originalnya kan dia sebenarnya attacking midfielder sebenarnya. Makanya kemarin juga dia waktu menggantikan Weghorst ditempatin di depan. Jadi memang pembelian pemain dari Erik ten Hag ini juga memegang peranan yang sangat penting ya. Ya, kemudian tadi improvisasi dia di tengah pertandingan ini nggak berlebihan ya. Berapa kali dia membuktikan itu, melakukan seperti waktu Barcelona misalnya, dia juga melakukan pergantian pemain yang sangat vital ya. Kalau nggak salah siapa dimasukin ya. Pokoknya banyak lah dia yang melakukan pergantian pemain itu, perubahan strategi juga ya, bukan hanya pemain, ini membuahkan hasil. Nah, yang jelas sekali lagi selamat buat pendukung MU. Gua nggak akan panjang-panjang karena ini gue mau siaran Barito Putra lawan Persib nih, mepet-mepet, tapi gue mau bikin supaya lu sore-sore lu udah dapat video ini. Jadi sejak terakhir 24 Mei 2017, dan kebetulan gue ada di Stockholm, di sanalah terakhir kali MU menjadi juara, dan akhirnya setelah 2103 hari, setelah hampir 6 tahun lah menunggu, akhirnya MU berhasil buka puasa gelar, dan gue yakin ini akan menjadi satu rentetan trofi dalam masa pemerintahannya Erik ten Hag. Tidak akan mudah memang, tidak akan mudah, tapi dalam 2-3 tahun ke depan MU akan menjelma pesaing kontender utama di Liga Inggris, baik di Liga domestik maupun juga di
Eropa. Nah, apalagi yang akan kita bahas mungkin musim ini ya. Musim ini mereka harus kembali mulai sibuk menghadapi West Ham nanti di FA Cup tanggal 2 Maret. Kemudian mereka akan menghadapi Liverpool juga di Liga Primer. Baru di Eropa mereka menghadapi Real Betis. Jadi jadwal berikutnya sudah sibuk, sudah menunggu. Nggak tahu, mungkin satu ada yang dapat lagi ya, feeling gue ya, antara Europa League atau Piala FA Cup, kita nggak tahu ya. Tapi memang luar biasa dan mentalnya juga lagi naik. Artinya rentetan hasil bagus, permainan yang bagus yang ditorehkan oleh Erik ten Hag ini ditutup dengan gelar Piala Liga, dan ini sangat penting ya untuk memboosting moral mereka di trofi-trofi sisa yang mereka lalui di musim ini. Jadi bukan tidak mungkin juga sih di Premier League. Kalau di Premier League mungkin gak gampang ya, bukan gara-gara gue fans Arsenal, tapi memang karena laju dua tim di atasnya ini, City dan Arsenal, terutama Arsenal juga cukup cukup lantang juga, dan mereka tidak terlalu sibuk Manchester United. Nah, sebelum menutup, mungkin satu yang menjadi catatan gue di sini adalah tidak dimainkannya Garnacho. Kalau gue merasa sebenarnya sangat disayangkan ya. Kalau gue jadi Erik ten Hag, mungkin gue akan ngasih minute play dia terakhir di menit 90 berapa itu kan, kalau nggak salah injury time 5 menit ya. Menit 92 masukin aja untuk memberikan dia belongs dengan kemenangan itu, dan juga biar dia merasakan bagaimana nuansa final ya. 92 mungkin 90-an ke atas lah. Jangan terlalu dini juga. Mungkin kalau dimasukin menit 85 atau 90, kalau 85 atau 80, kemudian tim ini kebobolan 2-1, mungkin pressure-nya jadi besar, dan apalagi kalau nggak jadi menang bahaya. Tapi kalau udah 92 93 hampir menang, harusnya dimasukin aja sih. Tapi ya nggak tahu, mungkin Ten Hag ada pertimbangan lain yang membuat dia tidak memainkan Garnacho ya, dibandingkan memasukkan Maguire. Mungkin dia punya selera humor, jadi dimasukin menit 88 Maguire dan pendukung MU langsung rame semua ya. Oke, itu tadi pemaparan gua umum-umum aja ya, karena gua agak buru-buru. Mudah-mudahan kalau ada yang menarik lagi gua akan bahas hasil-hasil pertandingan Liga Inggris atau apapun itu. Dan terima kasih, semoga ini bisa memberikan manfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe yang belum, dan juga nyalain loncengnya supaya kalau ada video-video gua langsung hadir di beranda kalian dan kalian gak ketinggalan. Terima kasih, selalu jaga kesehatan dan salam sehat.